Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Nafianti dari kelas 7G Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Di sini saya akan mereview buku Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional karya Pak Bayu Seto Harjowahono. Buku ini diterbitkan oleh PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Buku ini merupakan cetakan kelima, diterbitkan pada tahun 2013. Nah, tebal buku ini yakni 24 plus 308 halaman. Di sini saya akan mereview bukunya. Nah, ditinjau dari isi dan bab-bab yang ada pada buku ini, tampak jelas bahwa buku ini akan mampu memberikan pengertian yang utuh dan jelas tentang hukum perdata internasional. Dalam buku ini banyak contoh-contoh kasus dalam setiap asas-asas yang ada pada hukum perdata internasional. Sebagai bagian dari hukum perselisihan, hukum perdata internasional pada dasarnya merupakan perangkat di dalam suatu sistem hukum. Nah, dengan membaca buku ini, kita akan mendapatkan dengan mudah tentang hal-hal dasar-dasar hukum perdata internasional. Nah, dengan membaca buku ini, kita akan dapat mengetahui secara jelas definisi, sejarah perkembangan hukum perdata internasional, titik taut dalam hukum perdata internasional, kualifikasi hukum perdata internasional, Renvoy, prinsip-prinsip umum hukum perdata internasional, dan lain sebagainya. Nah, buku yang ditulis oleh Pak Bayu Seto Harjowahono ini memaparkan secara logis mengenai dasar-dasar hukum perdata internasional yang terdapat pada bangsa-bangsa di dunia. Nah, Pak Bayu Seto Harjowahono ini menata topik-topik pembahasan dalam buku ini ke dalam sistematika yang sederhana dengan mencoba untuk berada dalam pembahasan tentang doktrin-doktrin umum yang berkembang secara teoritis dan praktis di dalam sistem-sistem hukum perdata internasional terkemuka di dunia. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang isi dari bab-bab pada buku Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional karya Pak Bayu Seto Harjowahono. Bab pertama yakni tentang pengertian. Pengertian hukum perdata internasional adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang berfungsi untuk menentukan hukum manakah yang berlaku dalam masalah hukum yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum negara yang berbeda. Kemudian bab kedua mengenai sejarah perkembangan hukum perdata internasional. Sejarahnya pada pola penyelesaian perkara-perkara hukum perdata internasional di berbagai periode waktu, mulai dari yang pertama masa Kekaisaran Romawi, yakni abad kedua sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Yang kedua, masa pertumbuhan dan personal hukum perdata internasional abad ke-6 sampai 10 Masehi. Yang ketiga, pertumbuhan asas teritorial, yakni abad ke-11 sampai 12 di Italia. Yang keempat, perkembangan teori statuta. Dan yang kelima, teori hukum perdata internasional universal, abad ke-19. Kemudian, bab ketiga membahas tentang sejarah perkembangan hukum perdata internasional di Indonesia. Nah, pertumbuhan hukum perdata internasional di Indonesia memiliki sejarah yang unik. Pada dasarnya, pemikiran hukum perdata internasional di Indonesia berkembang dari konsepsi hukum perdata internasional ketika Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Kemudian bab keempat
membahas tentang pranata tradisional hukum perdata internasional yang berisi yang pertama titik taut dalam hukum perdata internasional. Titik taut hukum perdata internasional adalah fakta-fakta di dalam sekumpulan hukum perdata internasional yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan suatu tempat tertentu. Dan karena itu menciptakan relevansinya antara perkara yang bersangkutan dengan kemungkinan berlakunya sistem atau aturan hukum intern dari tempat tertentu. Nah, setiap titik taut menunjukkan adanya kaitan antara perkara dari suatu tempat tertentu. Kemudian mengenai kualifikasi masalah hukum dan teori-teori kualifikasi hukum perdata internasional. Nah, teori-teori kualifikasi hukum perdata internasional antara lain yang pertama teori Lek-Fori, yang kedua teori Lek-Chaussee, yang ketiga teori kualifikasi otonom, dan yang keempat teori kualifikasi bertahap. Kemudian bab kelima membahas tentang doktrin tentang penunjukan kembali atau renvoi. Nah, renvoi ini digunakan sebagai alat bagi hakim untuk merekayasa penentuan Lek-Chaussee ke arah sistem hukum yang dianggap akan memberikan putusan yang dianggap terbaik. Kemudian bab ke-6 membahas tentang ketertiban umum, kaidah-kaidah hukum memaksa, dan hak-hak yang diperoleh. Kemudian bab ke-7 mengenai persoalan pendahuluan dan DPC. Yang ke bab 8 yakni membahas tentang prinsip-prinsip umum hukum acara perdata internasional. Dan yang bab ke-9 mengenai teori-teori HPI modern yang berisi teori statuta modern, teori HPI internasional, teori teritorial, teori hukum lokal, teori analisis kepentingan negara, teori beberapa varian teori analisis kebijakan. Kemudian yang bab ke-10 yakni mengenai asas-asas umum hukum perdata internasional dalam bidang-bidang hukum keperdataan, yakni yang berisi pertama asas-asas hukum perdata internasional tentang subjek hukum. Itu berisi kewarganegaraan, domisili, penentuan status badan hukum. Nah, yang kedua, asas hukum perdata internasional dalam hukum keluarga, yakni berisi perkawinan, campuran, dan perceraian. Yang ketiga, asas hukum perdata internasional dalam hukum benda. Yang keempat, asas hukum perdata internasional dalam hukum perjanjian. Yang kelima, asas hukum perdata internasional tentang perbuatan melawan hukum. Dan yang keenam, asas hukum perdata internasional tentang hukum pewarisan. Kemudian yang terakhir yakni bab ke-11, yakni mengenai eksistensi dan prospek hukum perdata internasional di masa depan. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan buku. Nah, kelebihannya buku ini sangat dianjurkan kepada mahasiswa karena buku ini dapat dijadikan referensi untuk materi perkuliahan hukum perdata internasional. Nah, buku ini ditulis dan dikembangkan sebagai mana kebutuhan mahasiswa dalam mempelajari hukum perdata internasional. Kemudian kekurangannya, ada beberapa kekurangan di buku ini, yakni salah satunya masih banyak materi yang belum ada pada buku ini. Sekian review buku Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional karya Pak Bayu Setoharjo Wahono ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi referensi kepada mahasiswa untuk mempelajari buku Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.